Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini merupakan praktikum pertemuan keempat kita dengan bahasan modul perulangan. Jadi di sini tujuan kita setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengenal pernyataan menggunakan for, pernyataan dengan menggunakan break, mengenal variabel counter, mengenal pernyataan dengan menggunakan while dan dengan menggunakan do while. Yang pertama, ini merupakan pernyataan dengan menggunakan for, di mana pernyataan dengan menggunakan for ini termasuk ke dalam counter loop. Karena apa? Karena perulangan yang dinyatakan dalam for ini merupakan perulangan yang jumlahnya bisa terhitung atau jumlahnya itu tentu. Gitu ya. Kita lihat contoh di bawah ini. Ini merupakan suatu contoh codingan di mana di sini akan menampilkan tulisan hello world sebanyak 5 kali. Di sini kita disuruh menampilkan tulisan hello world sebanyak 5 kali. Kita ketikkan for integer i sama dengan 0 dan batasnya di sini kita kasih 5 plus lalu kita tampilkan seperti ini. Kita coba jalankan. Ya, di sini akan tampil hello world sebanyak 5 kali. Seperti itu ya. Ini untuk menuliskan perintah for di dalam Java. Ini inisialisasi awalnya dan ini adalah inisialisasi batas akhirnya. Lalu apa yang mau ditampilkan? Seperti itu. Jadi di sini ini ada suatu program di mana inputannya ini tergantung dari pengguna ya, untuk menampilkan bilangan genap yang dimulai dari angka 2. Oke, kita langsung saja untuk menuju codingannya. Ketika dia inputan dari pengguna, maka kita butuh scanner. Scanner masukkan dengan new scanner system in. Lalu kita masukkan batas bilangannya yang akan diinputkan ya. Masukkan batas bilangannya. Setelah itu kita tuliskan bilangan genap dari 2 sampai bilangan tersebut adalah, di sini kan yang minta ditampilkan itu bilangan genap saja ya, maka yang dimulai dari angka 2. Oke. Jadi ketika integer i-nya ini sama dengan 2 dan i-nya ini batasnya adalah batas yang diinputkan oleh user tadi, oleh pengguna tadi, maka i-nya di sini sama dengan i kita plus 2 karena bilangan genap.
Oke, lalu kita tampilkan. Kita tampilkan I plus dari bilangan tadi. Kita coba jalankan. Ketika saya masukkan bilangan sampai dengan 8, maka yang muncul untuk bilangan genapnya adalah 2, 4, dan 6. Seperti itu. Jadi ketika ini tadi kan inisialisasi yang pertama kan angka 2. Angka 2 lebih kecil daripada batas yang kita masukkan tadi 8. 2 lebih kecil daripada 8, ya, maka di sini ditampilkan 2 plus 2. Hasilnya adalah 4. Di sini ya. Lalu kita mulai lagi di sini. I-nya sama dengan 4. Di sini 4. 4 lebih kecil daripada 8, iya. Maka di sini kita gunakan 4 plus 2. Ketika 4 plus 2 hasilnya adalah 6. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah program perulangan dengan menggunakan break. Nah, pernyataan break ini merupakan pernyataan untuk menghentikan perulangan sehingga dia itu akan keluar dari perulangan tersebut walaupun proses dalam perulangan itu belum berakhir. Ini merupakan contoh dari program untuk menentukan apakah suatu bilangan itu termasuk bilangan prima atau tidak. Jadi di sini ada suatu contoh program. Kita tulis di NetBeans seperti ini. Program ini tergantung dari inputan user, di mana ini untuk mengecek apakah inputan yang bilangan yang dimasukkan oleh user itu termasuk bilangan prima atau bukan, gitu ya. Jadi kita langsung saja mencontohkan. Misal di sini saya memiliki bilangan 8. Nah, 8 bukan termasuk bilangan prima. Karena apa? Ketika di sini dilakukan pengecekan, 8 itu merupakan bilangan yang habis dibagi gitu ya. Tidak memiliki sisa bagi. Jadi sisa baginya itu 0. Sehingga ketika dicek dia prima atau enggak, dia termasuk bilangan prima apa enggak, itu keadaannya di sini false. Jadi dia langsung berhenti dan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya ada perulangan dengan menggunakan while. Jadi while ini termasuk perulangan dalam uncounted loop. Uncounted loop itu perulangan yang jumlah perulangannya itu tidak terhitung atau tidak tentu. Jadi while sama do while itu masuk ke kategori perulangan yang belum dapat dipastikan jumlah perulangannya. Nah, di bawah ini merupakan contoh program untuk menjumlahkan suatu bilangan sampai input yang dimasukkan itu adalah bilangan 0. Kita coba ya untuk program ini. Program ini merupakan program untuk menjumlahkan suatu bilangan dan akan berhenti sampai input yang dimasukkan adalah bilangan 0. Kita coba di sini. Masukkan bilangan ke 1, misal saya punya 4, ini saya punya 5, dan 0. Maka total dari jumlah dua bilangan tersebut adalah 9. Nah, program ini akan berhenti ketika inputan yang dimasukkan oleh user itu adalah 0. Nah, setelah itu dia akan menjumlahkan dari dua bilangan sebelumnya, yaitu 4 dan 5. Ketika dijumlah hasilnya 9. Kita coba lihat di sini ya. Ini adalah contoh penggunaan dari perulangan dengan menggunakan while. Jadi di sini diinisialisasikan ketika bilangan yang diinputkan itu tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan perulangan. Di mana di sini akan menghitung total dari bilangan yang diinputkan tadi. Seperti itu. Nah, ketika bilangannya ini sama dengan 0 atau ketika
bilangan yang diinputkan ini sama dengan 0, maka dia akan berhenti dan akan menampilkan ini tadi, total penjumlahan dari bilangan yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Ya, akan menampilkan total ini. Ketika bilangan yang diinputkan tadi sudah muncul 0 gitu. Maksudnya ada yang menginputkan 0, maka dia akan berhenti dan akan menjumlah total bilangan dari sebelumnya ini. Selanjutnya ada perulangan dengan menggunakan pernyataan do while. Sebenarnya pernyataan do while ini memiliki prinsip kerja yang sama ya, seperti pernyataan while. Perbedaannya ketika do while ini, pengujiannya itu dilakukan pada akhir blok perintah. Seperti itu. Sedangkan kalau while itu tadi kan di awal ya, untuk pengujiannya itu tadi. Nah, ini kalau do while ini teman-teman bisa praktek sendiri. Misalnya program di atas ini tadi diubah menjadi do while itu seperti apa susunannya. Bisa dipraktekkan sendiri. Untuk asistensi, untuk soal asistensi, di sini saya memberikan satu tugas, yaitu teman-teman membuat program dengan inputan dari user untuk mencetak bilangan prima, mulai dari bilangan prima pertama itu angka 2 sampai dengan bilangan prima terakhir. Jadi ini inputannya tergantung dengan user. Nah, bilangan prima itu apa? Yang hanya memiliki 2 faktor itu loh, Rek. Ya. Jadi seperti itu aja untuk tugas asistensinya. Kita ketemu untuk asistensi sebanyak 3 modul itu pada tanggal 26 Oktober. Jadi 26 Oktober itu pada hari Senin. Hari Senin minggu depan, insya Allah. Kalau misalnya sudah boleh di kampus lagi ya, kalau sudah berakhir isolasinya. Seperti itu. Demikian praktikum online kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat berguna di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.